Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Di era sekarang, kami tidak henti-hentinya untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada 9 segmen pemilih pemula. Boleh melaporkan. Di Inspektorat ada sarana pengaduan. Langsung ke Pak Wali ada. Di lapor Kominfo juga ada. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbawolio, Tengah Napada kami sampaikan pokok-pokok berita. Sosialisasi pemilihan kepala daerah serentak 2024, KPU Sulawesi Tenggara gelar panggung demokrasi di kampus Unidayan Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau meminta masyarakat melaporkan jika menemukan ada ASN terindikasi tidak netral di Pilkada 2024. Sudah inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 20 September 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Sosialisasikan pemilihan kepala daerah serentak 2024, KPU Sulawesi Tenggara gelar panggung demokrasi di kampus Unidayan Bau-Bau. Mengenai ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Di era sekarang, kami tidak henti-hentinya untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada 9 segmen pemilih pemula. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Universitas Dayan Wiksanudin Unidayan Bau-Bau menggelar panggung demokrasi dikemas dalam dialog bertajuk Peran dan Partisipasi Mahasiswa menuju Pilkada Serentak tahun 2024. Panggung demokrasi yang diramaikan oleh ribuan mahasiswa baru Unidayan ini dilaksanakan di kampus Pasca Sarjana Unidayan Istana Ilmiah pada Kamis pagi. Ketua KPU Provinsi Sultra Asril mengatakan panggung demokrasi ini merupakan kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di 27 November 2024 mendatang. Di era sekarang, kami tidak henti-hentinya untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada 9 segmen pemilih pemula, pemilih disabel, kemudian teman-teman tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh perempuan. Ini akan kami sisir. Tentu juga akan kita melibatkan seluruh stakeholder yang sempat atau yang menjadi pemateri dan sekaligus pembicara dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut. Terkait tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra, lanjut Asril, penetapan pasangan calon akan ditetapkan pada tanggal 22 September mendatang. Kemudian pada 23 September akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Tanggal 24 September akan dilaksanakan deklarasi damai. Kemudian di tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilaksanakan kampanye. Di dalam kampanye akan ada alat peraga kampanye atau APK, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kampanye akbar atau rapat umum, dan debat. Kami rencanakan debat ini 1 kali di Kendari, 1 kali di Bau-Bau, dan 1 kali di Kolaka. Kita rencanakan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman komisioner yang lain ini akan menyepakati hal itu, tapi sesungguhnya adalah sekaligus kami memintakan doa kepada anak-anak mahasiswa dan masyarakat Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan ini teman-teman saya diilhami dengan hal-hal supaya kita laksanakan untuk keterwakilan kepulauan. Panggung demokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Bau-Bau ditutup dengan prosesi ritual budaya Kande Kandea atau makan bersama di alun-alun Istana Ilmiah Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau meminta masyarakat melaporkan jika menemukan ada ASN terindikasi tidak netral di Pilkada 2024. Mengenai ini, Afriansa melaporkan. Boleh melaporkan. Di Inspektorat ada sarana pengaduan. Langsung ke Pak Wali ada. Di lapor Kominfo juga ada.
Pemerintah Kota Bau-Bau membuka ruang bagi masyarakat berpartisipasi mengawasi netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Jika menemukan ada indikasi ASN tidak netral di pilkada, agar segera dilaporkan. Hal tersebut disampaikan PJ Sekretaris Daerah Sekda Kota Bau-Bau Laude Aswad usai penandatanganan Fakta Integritas Netralitas Pilkada 2024 oleh seluruh ASN lingkup Pemkot Bau-Bau di halaman upacara kantor Wali Kota Bau-Bau pada Selasa 17 September 2024. Aswad mengatakan Pemkot Bau-Bau telah menyiapkan sejumlah kanal pelaporan bila menemukan ASN terindikasi tidak netral. Boleh melaporkan. Di Inspektorat ada sarana pengaduan. Langsung ke Pak Wali ada, di lapor Kominfo juga ada. Silakan gunakan semua sarana. Meski begitu, Jenderal ASN Kota Bau-Bau ini juga mengharapkan masyarakat melaporkan berdasarkan data yang valid, bukan hoax. Identitas pelapor akan dirahasiakan. Ya kalau standar SOP-nya saya kira tetap kita rahasiakan. Tapi kalau sudah sampai tahapan pemeriksaan tentu kita akan periksa juga. Jadi yang melapor kita akan minta keterangan supaya semua memiliki akuntabilitas yang sama. Aswad menegaskan ASN yang terbukti melanggar netralitas akan diberikan sanksi sesuai aturan berlaku. Secara berjenjang, Pemkot Bau-Bau juga akan melakukan pengawasan netralitas ASN pada jam kerja. Sementara kegiatan pilkada diawasi oleh Bawaslu. Tentu kami secara berjenjang, masing-masing atasan mengawasi bawahannya. Nah, tentu pengawasan atasan kan di jam kantor, begitu. Nah, di eksternal itu saya kira sudah ada Bawaslu di sana yang mengawasi, yang diawasikan misalnya pada saat ada kegiatan pilkada, bukan mengawasi gerak-geriknya ASN, begitu. Jadi setiap ada kegiatan event, misalnya ada apa di sana dijaga. Aswad mengakui ASN memang memiliki hak pilih di pilkada, tapi yang tidak boleh yakni berpihak kepada salah satu pasangan calon, kemudian mempengaruhi orang lain yang berakibat benturan kepentingan dalam memberikan pelayanan publik. Aswad menegaskan kepada seluruh ASN penting untuk menjaga pelayanan publik tetap netral dan profesional. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, penerbangan pesawat Super Airjet tipe Airbus A320 segera mengudara di Kabupaten Wakatobi. Rabu malam, tepatnya tanggal 18 September 2024 bertempat di Lion Tower Jakarta, Bupati Wakatobi Haliana bersama Direktur Utama PT Super Airjet melakukan penandatanganan MOU kerjasama penerbangan pesawat Super Airjet tipe Airbus A320 untuk mendukung konektivitas ke destinasi prioritas Wakatobi. Dikutip dari laman resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Wakatobi, Sekda Wakatobi Nadar mengatakan rencana kerjasama ini merupakan babak sejarah baru bagi Kabupaten Wakatobi. Dia berharap semoga semuanya lancar sehingga dalam waktu dekat Wakatobi akan juga melayani penerbangan pesawat berbadan lebar untuk juga mendukung akses pariwisata, pelayanan publik, dan juga aktivitas sosial ekonomi yang nantinya dapat berdampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat di Wakatobi. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Kurangi penggunaan plastik. Pemerintah Kota Bau-Bau dorong cemilan dan juga minuman setiap penyelenggara kegiatan di tingkat OPD hingga kelurahan menggunakan wadah non-plastik. Terkait hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Pemerintah Kota Bau-Bau mengarahkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD, kecamatan hingga kelurahan bahkan masyarakat agar bersama-sama mengurangi penggunaan sampah plastik. ACT 3 Sekda Bau-Bau Darussalam mengatakan imbauan tersebut sesuai dengan arahan kepala daerah, dalam hal ini PJ Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi dan Ketua TPPKK Bau-Bau agar organisasi perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan kegiatan snack yang disajikan sebaiknya tidak terbungkus plastik. Selain kudapan menggunakan sampah plastik, Darussalam juga menyinggung soal minuman mineral kemasan plastik yang dapat menambah timbulan sampah. Darussalam menyarankan agar setiap pertemuan dan kegiatan sebaiknya peserta membawa tempat minum sendiri berupa tumbler, kemudian penyelenggara kegiatan menyiapkan air minuman dalam wadah besar yang dapat diakses para peserta dengan wadah minuman sendiri.
menambah jumlah sampah. Kenapa kita tidak buat saja blipe yang seperti yang disimpan di tempat seperti ini, yang ini seperti itu. Jadi tidak ada lagi menambah sampah yang ada. Ya, salah satunya Ibu Wali kami telah menyampaikan bahwa di setiap pertemuan, makanya Pak Wali dan Ibu Ketua itu selalu bawa tablet dalam setiap acara. Itu adalah upaya untuk mengurangi jumlah sampah. Selanjutnya slide. Kata Darussalam, pengurangan sampah plastik menjadi perhatian bersama, terutama camat, lurah hingga RT RW, termasuk Forum Kota Sehat untuk bersama-sama menghayu masyarakat menaati jam pembuangan sampah dan mengelola sampah dari rumah masing-masing. Ia menyebutkan data Dinas Lingkungan Hidup jumlah sampah di Kota Bau-Bau tahun 2023 per hari mencapai 90 ton dan naik 1 ton di tahun 2024 menjadi 91 ton per hari. Penanganan dengan pemrosesan sampah di TPA menurun dari 79 ton di tahun 2023 menjadi 71,8 ton di tahun 2024, sedangkan sampah yang tidak tertangani tahun 2023 0,89% dan naik tahun 2024 dengan persentase 1,6%. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sosialisasikan pemilihan kepala daerah serentak 2024, KPU Sulawesi Tenggara gelar panggung demokrasi di kampus Unidayan Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau meminta masyarakat melaporkan jika menemukan ada ASN terindikasi tidak netral di Pilkada 2024. Pendengar, demikianlah warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi hari ini.